Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Danang Aji Prayogo, mahasiswa Universitas PGRI Arbopuro Jember, semester 6A dan mengambil jurusan Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman yang berjudul materi Hakikat Konseling dan Pelaksanaan Family Therapy. Materi ini tergabung pada mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus yang tentu saja diampuh oleh Ibunda Sugihartati. Baik, subtema yang pertama atau poin yang pertama yaitu Hakikat Konseling. Konseling merupakan atau konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu sebagai bagian dari anggota keluarga. Jadi, dalam sebuah keluarga itu sejatinya semua anggota keluarga bisa memberikan konseling dan juga bisa diberikan konseling satu sama lainnya. Contoh, dalam sebuah keluarga, adik sekarang sedang mengalami permasalahan dengan temannya, dengan lingkungan bermainnya. Biasanya kan kalau anak kecil juga lumrah, ketika mereka berantem dengan temannya, kemudian tidak tegur sapa, itu lumrah sih, namanya juga anak kecil. Tapi sebagai anggota keluarga, kita sebagai kakaknya, ibunya, atau bapaknya, itu bisa membantu untuk memberikan alternatif penyelesaian kepada adik ini. Bagaimana pemecahannya, bagaimana nanti langkah yang bisa diambil oleh adik. Ini keluarga juga dapat berperan sebagai seorang konselor. Kemudian tujuannya, apa tujuan dari konseling itu? Tentu saja tujuan dari konseling adalah membantu individu dan juga membantu untuk individu sampai pada perkembangan secara lebih optimal. Nah, dalam memberikan konseling itu bisa dengan beberapa pendekatan. Banyak sekali pendekatan yang bisa dilakukan dalam memberikan konseling dalam keluarga. Kemudian yang perlu dibahas, pemberian konseling itu harus berdasarkan kepada kerelaan, kesukaan, dan kecintaan terhadap anggota keluarga. Bukan karena imbalan, bukan karena barang yang akan kita terima ketika kita sudah membantu seorang individu. Namun kita harus sadar bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepandai apapun kita, nanti juga kita akan meninggal. Dan kalau meninggal, apakah kita tidak butuh bantuan orang lain? Iya, kita harus dikubur dan yang menguburkan orang lain. Jadi tidak boleh kita merasa bahwa diri kita merasa paling hebat. Dan ketika ada seorang individu yang membutuhkan konseling, yang sebetulnya kita mampu untuk membantu, kita tidak membantu, itu tidak bisa. Jadi di sini maka itu dikatakan harus berdasarkan kerelaan dan kecintaan, ya. Harus sadar bahwa bagaimana itu manusia. Oke, nomor 2, perkembangan perilaku. Sebagai hakikat manusia dalam family system terapi bahwa klien dalam perkembangan kehidupannya akan selalu berhubungan dengan sistem kehidupan, akan berhubungan dengan orang lain, akan berhubungan dalam lingkungan sekolah, lingkungan sosial, dan juga lingkungan kerja. Jadi di sini perkembangan perilaku. Perilaku itu apa sih? Iya, perilaku merupakan sesuatu yang bisa diamati dan juga dideskripsikan. Sebetulnya perilaku itu ada dua. Ada perilaku yang bisa diamati dan juga perilaku yang tidak bisa diamati. Nah,
Di sini keluarga juga memiliki sebuah komposisi dan juga pada setiap komposisi memiliki perannya masing-masing. Contohnya dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan juga adik. Ini dikatakan sebagai keluarga inti. Ayah itu memiliki peran sebagai kepala keluarga, kemudian memimpin keluarga ini, dan kemudian ibu juga berperan sebagai sosok wanita luar biasa yang perannya tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Semuanya memiliki peran, dan setiap peran harusnya juga saling memiliki timbal balik, saling membantu bila mana anggota yang satu mengalami permasalahan, kemudian anggota yang lain membantu. Nah, konsep itu harus ditanamkan dalam keluarga. Maka jika konsep itu berhasil ditanamkan, keluarga akan lebih terlihat harmonis, terlihat bahagia. Lagian bahagia itu sederhana sih. Bagi beberapa orang, kumpul dengan keluarga itu sudah merupakan kebahagiaan yang tidak tergantikan. Apalagi dalam keluarga itu tercipta rasa harmonis, pasti akan memiliki rasa kebahagiaan yang lebih lagi. Poin ketiga, masalah yang dihadapi klien. Klien datang kepada kita sebagai seorang konselor itu tentu saja membawa sebuah masalah. Masalah apa yang dibawa? Banyak sekali masalah yang dibawa oleh seorang klien, khususnya masalah yang berkaitan dengan internal, dengan psikis. Kalau masalah-masalah yang berhubungan dengan fisik, harusnya nanti bisa lari ke seorang dokter atau seorang psikoterapi ya. Pokoknya yang menyangkut dengan psikis itu bisa arahkan kepada konselor. Konselor bisa memberikan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang nantinya bisa diambil oleh klien kita. Seperti itu. Kemudian di sini dikatakan masalah yang dihadapi oleh klien dalam bimbingan konseling, baik itu klien yang anak-anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang normal, adalah masalah perilaku. Nah, ini perilaku. Perilakunya misalkan dia sesuka mukul, suka meludah kepada orang lain, suka mengumpat. Kebiasaannya, interaksi sosial, dan juga prestasi akademik. Prestasi akademik ini banyak sekali berhubungan dengan anak tunagrahita. Tapi bukan saya stereotipkan, melainkan memang lebih banyak kepada anak tunagrahita, karena memang hambatannya kan pada intelijensi. Kemudian ada juga poin A. Anak-anak biasanya mengalami permasalahan seperti tidak mau atau kurang mendengar orang tua. Orang tua berbicara, mereka tidak mau mendengarkan dan justru malah kabur bermain. Itu memang anak-anak dan juga kerap kali dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pokok sekolah, motivasi belajar yang rendah, kecanduan main game, suka ribut dengan teman, dan kabur. Saya akan bahas kecanduan main game. Untuk era seperti sekarang, era digital, khususnya zaman-zaman bermain game online, kebanyakan anak-anak tidak lagi berkumpul dengan teman sejawatnya. Tidak bermain apa itu petak umpet, kemudian tidak bermain dengan apa itu kotak pos. Jika dilakukan dengan survei, pasti banyak sekali anak yang kurang tahu apa dengan permainan-permainan tradisional, karena mereka lebih asik untuk bermain game online. Game online, jika kita sebagai orang tua tidak mampu memberikan atau memberikan jatah waktu tersendiri, harusnya kan ada waktunya untuk anak ini bermain game online, kemudian anak ini bermain di luar, anak ini belajar, kemudian anak ini membantu orang tua. Itu waktu harusnya di manajemen dengan lebih tepat atau bagus. Maka dari itu, janganlah ketika anak merasa bosan, pemberian game online atau pemberian gawai
ini sebetulnya bukan solusi yang tepat. Kemudian masuk kepada poin keempat, family therapy. Terapi adalah terapi merupakan terapi yang melibatkan keluarga sebagai suatu sistem interaksi sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah tertentu dan untuk meningkatkan kualitas dan kondisi kehidupan anggota keluarga dengan lebih baik. Keluarga itu kan merupakan kesatuan dari beberapa orang yang saling memiliki hubungan ikatan darah. Maka dari itu, keluarga haruslah berjalan bersama, haruslah menuju kepada titik kebahagiaan, titik kehidupan yang lebih baik itu secara bersama-sama. Bukan hanya misalkan kakak saja ini yang sekarang menjadi kehidupannya lebih baik, sedangkan anggota keluarga yang lainnya ditinggalkan. Tidak seperti itu, semuanya harus bersama-sama untuk menjadi keluarga lebih baik. Maka dari itu merupakan konseling dari family therapy tujuannya. Kemudian di sini dikatakan anak yang bermasalah ini adalah manifestasi dari sistem keluarga yang bermasalah. Anak merupakan produk dari sebuah keluarga. Mengapa dikatakan sebagai sebuah produk? Apakah keluarga merupakan produsen? Bukan. Maksudnya adalah anak itu kan bagaikan kertas kosong, kertas putih ketika ia lahir. Yang berhak untuk mencoreti, mengisi anak itu dengan berbagai kata-kata, dengan berbagai ilmu, itu adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak berkembang, di mana anak mendapatkan beberapa masukan, anak berinteraksi, itu adalah di keluarga. Maka dari itu, ketika keluarganya itu tidak baik, anak juga akan cenderung tidak baik, karena anak ini kan menurun dari sebuah keluarga yang lebih atas, dari kakaknya, dari ibu, dan juga dari bapak. Di sini biasanya trauma orang tua itu adalah menjadi akar permasalahan dalam keluarga. Ya, kita juga sering mendengar kata-kata broken home, orang tua yang sering bertengkar. Kemudian anak ini karena sering mengetahui orang tuanya cekcok, akhirnya lari kepada lingkungan yang salah, berkumpul dengan anak-anak jalanan, anak-anak yang suka minum, dengan tujuan melupakan permasalahan apa yang ia lihat di rumah. Misalnya, orang tua yang terlalu overprotective, terlalu membatasi anaknya untuk bergerak. Kemudian over pesimis dengan kemampuan anaknya, bahwa anak ini kurang memiliki kemampuan untuk di sekolah, akademiknya kurang, sosialnya kurang. Nah, orang tua seperti inilah yang harusnya diberikan masukan. Kemudian kita atau saya yang nantinya sebagai calon pendidik untuk anak berkebutuhan khusus itu harus memberikan pengarahan bahwasannya setiap anak itu memiliki kemampuan, bukan karena berkebutuhan khusus kemudian pesimis. Kebanyakan juga orang tua hanya menyekolahkan, pokoknya di sekolah, tanpa tahu bagaimana nanti anaknya ini bisa menjadi apa, itu tidak mau tahu. Itu dikatakan juga over pesimis, over demanding, pencemas, suka berkata kasar, pemarah, atau gampang meledak. Nah, ini merupakan sikap-sikap dari orang tua yang sebetulnya menjadi akar permasalahan bagi anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi itu adalah gambaran mengenai
family terapi dan juga terapi keluarga. Baiklah, selanjutnya sudah saatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bunda Tati sajikan. Yang pertama di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu permasalahan dan juga identitasnya. Identitas klien. Anak cerdas istimewa usia 11 tahun dan merupakan anak tunggal yang duduk di kelas 5 sekolah dasar. Dia mengalami penurunan akademik dan juga mogok sekolah karena juga setiap mau berangkat sekolah itu mengalami sakit perut atau kram perut. Nomor 2, penyebabnya. Akar dari permasalahan ini adalah si anak selalu mendapatkan tindakan bully oleh guru agamanya karena si anak tidak bisa mengaji. Anak tersebut juga sering diperlakukan atau diperlakukan dimalu-malukan, ya, dijadikan bahan untuk candaan kepada teman-temannya di depan kelas. Dan itu dilakukan oleh guru agamanya. Pertanyaannya, bagaimana sikap dan tindakan yang Anda laksanakan jika menjadi oleh orang tuanya? Tentu saja, ketika saya menjadi orang tuanya, yang pertama saya lakukan adalah memberikan penguatan terlebih dahulu, mencurahkan kasih sayang sehingga anak tersebut merasa nyaman dan memberikan sebuah motivasi, sebuah kata-kata yang kiranya dapat menenangkan dan anak tersebut tidak sampai jatuh mentalnya. Karena di sini kan yang diserang oleh mentalnya, yang diserang dari kejadian ini kan mentalnya. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin sudah disajikan. Pertama yaitu untuk identitas kliennya. Anak cerdas istimewa usia 11 tahun merupakan anak tunggal yang duduk di sekolah kelas dasar kelas 5 SD. Anak ini mendapatkan tindakan bullying. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang telah disajikan. Yang pertama yaitu identitas kliennya. Anak cerdas istimewa usia 11 tahun merupakan anak tunggal yang duduk di kelas 5 sekolah dasar. Anak ini mengalami penurunan semangat dan juga prestasi akademik, kerap sekali mogok sekolah, dan ketika mau berangkat, ia mengalami kram perut. Permasalahannya, si anak selalu mendapatkan tindakan bully dari gurunya karena si anak tidak bisa mengaji. Padahal anak ini cerdas berbakat. Anak tersebut dipermalukan oleh gurunya di depan teman-temannya, di depan kelas. Jadi anak itu juga kerap kali mengalami perundungan karena permasalahan ini. Sebut saja dengan inisial X. Pertanyaannya, bagaimana sikap dan tindakan yang akan Anda laksanakan jika Anda sebagai orang tua untuk memberikan terapi kepada anak? Yang pertama, jika saya menjadi orang tuanya, saya akan memberikan sebuah penguatan terhadap mentalnya. Karena dari kejadian apa yang telah dialami anak, yang terserang adalah psikisnya. Maka psikis itu harus dibangun, harus kita pangku sebagai orang tua yang mempunyai kasih sayang lebih, itu bisa berperan di sini. Jadi dengan kasih sayang yang diberikan, pemberian kepercayaan diri, semisal dengan kata-kata bahwasanya kamu ini hebat, kamu ini kuat, pasti kamu bisa mengatasi permasalahan seperti ini. Tunjukkan bahwa kamu mampu. Dan di sini anak juga tidak boleh bersedih, karena anak kan juga mempunyai keluarga. Nah, keluarga disinilah, orang tua inilah yang harusnya memberikan kenyamanan,
memberikan perhatian daripada permasalahan-permasalahan yang telah dihadapi. Seperti itu. Yang nomor 2, bagaimana sikap dan tindakan saya ketika menjadi seorang konselor? Di dunia ini ada yang namanya kesempurnaan, ada juga yang namanya keabadian, kelebihan, dan juga kekurangan. Meskipun tadi dikatakan bahwa identitasnya merupakan anak cerdas berbakat atau anak cerdas istimewa dengan segala kemampuannya, tidak semuanya bisa dilakukan, tidak semuanya bisa mereka kerjakan, tidak semuanya bisa mereka fahami. Salah satunya mungkin anak ini memang kurang memahami bagaimana untuk mengaji, ya, karena masing-masing seorang kan mempunyai kemampuan sendiri. Katakan anak ini pandai dalam olahraga, dia memiliki keistimewaan ketika olahraga, sering juara. Namun ketika diminta untuk mengaji, mungkin mengajinya memang tidak sehebat dengan apa yang telah ia capai ketika dalam bidang olahraga. Tanamkan konsep kelebihan dan kekurangan. Yang pertama. Yang kedua, adanya untuk beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Jadi bukan hanya menanamkan, tapi konselor juga harus mendorong anak untuk menyelesaikan masalah. Tidak apa-apa, berikan saja apa yang kamu bisa, tunjukkan kepada mereka bahwa kamu itu bisa. Tentu saja dengan ini pelibatan orang tua juga perlu, karena orang tua juga bisa mengajari anak mengaji di rumah. Toh di sekolah waktunya cuma beberapa menit kan, cuma beberapa jam kan, tidak sampai banyak waktu di rumah, banyak sekali waktu di rumah kan. Di rumah jadi orang tua bisa mengajari anak untuk mengaji, bagaimana cara mengaji yang benar, tanda bacanya, panjang pendeknya, itu semua bisa dipelajari. Dan pastinya anak ini bisa untuk berkembang lagi. Jadi di sini peran konselor. Kemudian untuk kepala sekolah ini di sini di sekolah menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya. Setelahnya itu ada pengawas. Tapi di sini kan ada kepala sekolah. Yang melakukan adalah seorang guru. Ya, ini yang disayangkan. Guru ini menjadi seorang pendidik. Harusnya jika anak yang tidak bisa itu diajari. Kan belajar itu apa sih? Belajar itu kan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Memang semua orang memiliki proses yang berbeda. Proses bagaimana ia sukses, proses bagaimana ia mampu meraih cita-citanya, keinginannya, itu jalannya berbeda-beda. Dan juga waktunya. Bukan malah dihancurkan, bukan malah menjadi candaan. Di sini kepala sekolah harus menindak tegas oknum atau guru yang seperti ini. Guru seperti ini harus dievaluasi dan juga ditindak tegas agar kejadian ini tidak berulang. Karena kejadian-kejadian yang menyerang psikis itu akan membekas, tidak akan bisa dihapus. Ya, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan tentang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disajikan dan juga pembahasan mengenai konseling keluarga dan juga family therapy. Sampai jumpa pada tahap kedua dan juga tahap ketiga.